rekan-rekan, salam para pacula, para pemburu behemoth ya, para petarung, para pemburu mana ya. Oke, welcome back to my video. Jadi di dalam video kali ini saya mungkin akan memberikan pandangan tentang bagaimana atau prioritas mana troops di awal atau legion di awal agar teman-teman ini memiliki legion yang efektif untuk cepat berkembang dan juga untuk persiapan teman-teman melakukan war ya. Oke, langsung saja. Jadi setiap faksi ini tentunya memiliki unit yang berbeda dan juga hero awal yang berbeda. Oleh karena itu, jadi teman-teman setelah menentukan faksi yang digunakan, itu teman-teman langsung harus memfokuskan penggunaan item ini ya, item percepatan pelatihan, agar troops yang teman-teman buat itu tidak efektif ya, untuk meningkatkan powernya teman-teman lebih cepat. Oke, yang pertama, troops yang pertama harus teman-teman buat adalah troops yang sesuai dengan hero awal yang teman-teman dapatkan. Jadi misalnya kalau teman-teman main Sprint Warden, teman-teman harus fokus ke Archer. Kalau teman-teman main Liga Ordo, main di Mage. Dan kalau teman-teman main di Bilderburg, itu teman-teman main Infantry. Nah, jadi misalnya saya ini main Spring Warden ya, otomatis unit yang saya latih adalah unit Archer T1 ya. Unit T1 melatih T1 ini sesuai dengan jumlah kapasitas unit yang bisa dibawa oleh hero nya. Jadi misalnya kan si Guanwin ini ya sudah bisa bawa misalnya berapa sih ya, kayak saya ini kan udah bisa bawa 49.000 ya. Kalau di awal itu 10.000-an teman-temannya atau 15.000. Jadi teman-teman buat T1 Archer itu sekitar jumlah maksimal unit yang bisa dibawa ditambah dengan 10% unit ya, atau 20%, tergantung teman-teman ya, bebas 10-20%. Gunanya apa? Itu gunanya untuk unit cadangannya dari legion pertama ya teman-teman. Jadi legion pertama ya teman-teman, itu fokusnya biasanya digunakan untuk ini ya, berburu Darkling Patrol dan makhluk terinfeksi ya. Jadi teman-teman harus punya unit legion yang bisa digunakan untuk menghabiskan CP ya, ini CP. Karena dengan menyerang Darkling Patrol dan makhluk terinfeksi itu bisa mendapatkan XP dan juga mendapatkan Arcane Dust ya, untuk mengupgrade artefak. Nah, setelah teman-teman punya legion yang pertama untuk digunakan peacekeeping atau berburu tadi, teman-teman langsung fokuskan lagi ke T1 Cavalery ya. Jadi T1 Cavalery itu digunakan untuk farming ya, bukan berburu sih, farming atau mengambil sumber daya yang ada di alam-alamnya ini, Call of Dragon ya. Ini di Battlefield istilahnya. Jadi contohnya ini ya, teman-teman bisa gunakan unit T1 Cavalery, karena unit T1 Cavalery ini paling banyak muatannya ya, paling banyak kapasitasnya untuk mengambil cadangan dari sumber daya yang ada di Call of Dragon. Jadi kalau teman-teman pakai unit lain itu teman-teman kadang harus 2 kali baru habis ya, baru habis sumber daya ini. Tapi kalau dengan menggunakan Work Elf dengan jumlah yang banyak itu lebih worth it teman-teman. Targetannya kalau bisa 10.000 ya, 10.000 Work Elf ini sudah mantap teman-teman ya. Jadi fokuskan ke sini dulu Work Elf. Jadi teman-teman tidak usah terburu-buru membuat unit tempur ya, unit war. Oke, setelah 2 tadi teman-teman langsung lagi fokuskan ke infanteri ya, infanteri. Jadi walaupun teman-teman tidak main infanteri, teman-teman harus buat unit infanteri. Kenapa? Unit infanteri ini paling banyak ini ya, memiliki ahli teknik. Makanya biasanya orang ketika ingin melakukan atau membuat bangunan yang kayak ini, itu digunakan unit infanteri karena dia yang paling banyak poin teknisnya, poin teknik. Jadi baik membuat bangunan aliansi atau menghancurkan bangunan aliansi lawan, itu kita menggunakan unit infanteri ya. Jadi teman-teman yang di awal-awal kan kalau masuk aliansi itu mereka biasanya fokus membangun bendera ya. Nah, jadi teman-teman ini harus punya unit infanteri untuk bantu ya, membantu pembuatan bangunan. Keuntungannya teman-teman juga bisa dapat poin silver aliansi ya, yang bisa digunakan untuk beli teleport, beli item-item di sini gitu ya.
di awal-awal teman-teman itu butuh item teleport. Oke. Next, setelah teman-teman punya 3 jenis legend itu, baru teman-teman memikirkan legend tempurnya teman-teman di awal ya. Nah, untuk legend tempurnya teman-teman itu sesuaikan dengan hero apa yang teman-teman dapatkan dari altar ini ya. Altar. Jadi teman-teman misalnya jangan langsung buat unit kesukaannya. Misalnya saya mau main Kappa ya, langsung buat Kappa. Jangan teman-teman. Usahakan dulu dapatkan hero-nya, baru teman-teman buat unitnya. Ya. Jadi misalnya saya dapat hero Nika ya. Nah, ini kan pasangan dari hero ini ya, Guanyu. Jadi setelah saya dapatkan hero-nya, baru saya buat unitnya. Nah, untuk unit utamanya teman-teman ini, itu jumlah kapasitas legendnya itu harus lebih banyak ya, sangat lebih banyak. Misalnya jumlah kapasitasnya yang teman-teman bisa bawa itu 20.000, teman-teman harus buat 50% lagi tambahan untuk pasukan cadangan, dan pasukan yang teman-teman harus buat itu tidak boleh T1, harus T2. Kalau unit tempur teman-temannya minimal T2, karena kalau teman-teman gunakan T1 untuk war, itu teman-teman bakal cepat tipes dan pondok herbalisnya ini bakal cepat penuh ya. Jadi teman-teman ini harus gunakan unit T2, dan memang teman-teman di awal itu teman-teman harus bersabar buat unit ya. Di awal itu jangan maksa langsung war, belum buat unitnya baru war, jangan. Ya misalnya teman-teman nih main archer di awal, jadi perkuat di sini ya, perkuat di resetnya, teman-teman fokuskan di archer resetnya, di sini juga di kebijakannya teman-teman perkuat di perkuat archernya. Jadi satu unit dulu teman-teman, jangan langsung gegabah main buat mars 2 legend 3 legend, jangan teman-teman. Satu dulu, lebih baik teman-teman punya satu legend yang kuat strong tapi bisa digunakan pulang balik sampai 3 kali karena jumlah cadangannya banyak, dibandingkan teman-teman punya 3 legend tapi sekali war tipes. Nah itu teman-teman bakal rugi sendiri ya, karena game ini bukan game soal siapa yang kuat ya, bukan ya, tapi siapa yang mampu bertahan lama. Karena dalam buat bangunan teman-teman lama ya, kalau mau buat bangunan misalnya bangunan aliansi atau menghancurkan bangunan aliansi, teman-teman harus bisa stay lama ya, bertempur ya, kira-kira begitu. Nah setelah teman-teman misalnya punya, anggaplah legend tempur pertama yang teman-teman itu bisa bawa 30.000, jadi teman-teman buat 40.000 atau 45.000 ya, usahakan banyak ya, minimal itu kalau mau enak sih dari 50% dari total jumlahnya, tapi kalau enggak ya 20 sampai 30% juga sudah cukup teman-teman ya, gitu. Jadi ingat ya, T2, fokus T2. Nah setelah punya legend yang pertama tempur tadi, jumlah misalnya 120% dari kapasitas maksimal, baru teman-teman melangkah ke legend tempur yang kedua. Nah legend tempur kedua juga mirip dengan legend yang tempur pertama, teman-teman harus dulu punya hero-nya dan wakil deputinya, istilahnya wakil hero-nya, baru teman-teman buat unitnya. Jadi kalau teman-teman belum punya hero atau wakil deputinya, teman-teman jangan dulu maksa ya, karena teman-teman tidak bisa bawa unit yang baik kalau tidak punya hero-nya. Itu sama lagi, tapi untuk legend kedua itu teman-teman tidak perlu banyak-banyak cadangan ini. Bahkan kalau teman-teman mau nggak perlu pakai cadangan, jadi dia digunakan satu kali saja atau digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu untuk membantu legend utamanya teman-teman. Oke, kira-kira begitu. Nah nanti setelah teman-teman punya 2 legend, untuk membuat legend yang ketiga, mungkin teman-teman lihat dulu kondisinya, apakah teman-teman bisa secepatnya buka T3 atau teman-teman gas T2 lagi ya. Kalau teman-teman bisa buka T3, nah baru teman-teman fokuskan di unit utamanya untuk T3, karena T3 ini teman-teman kalau melawan T2 ini sangat strong ya, sangat kuat. T2 ini bisa cepat tipes ya. Oleh karena itu teman-teman lihat dulu cara mainnya. Kalau teman-teman bisa sepertinya untuk gas T3, gas T3, tapi kalau tidak ya main T2 aja, T2 sampai 3 March 4 March ya, sesuaikan dengan kapasitas kemampuannya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan pandangan saya soal bagaimana manajemen troops di Call of Dragon. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan baku hantam di kolom komentar guys ya. Oke, saya sambil melihat kondisi di K14 ini masih aman,
sudah keok musuh-musuh dari aliansi MVP Indonesia guys ya. Oke, itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, gas. Kalau tidak, gas juga main Call of Dragon-nya guys ya. Oke, see you, bye bye.